Gandhi adalah seorang pemuda, 22 tahun. Tamat SMK jurusan mesin 3 tahun yang lalu. Gandhi bertubuh cukup tinggi 178 cm, berat 62 kg. Ia sudah 2,5 tahun bekerja di bengkel mobil di desanya. Tapi dia merasa hidupnya tidak kunjung berkembang. Maklum, bengkel level desa relasinya sangat terbatas. Lagi pula sang pemilik bengkel tidak mau menambah fasilitas dan kelengkapan spare part. Gandhi sudah beberapa kali menyampaikan saran pendapat tapi tidak pernah digubris. Dirasa tidak ada harapan masa depan, Gandhi pun memutuskan untuk hijrah kerja ke ibu kota. Tadi malam Gandhi sudah berkomunikasi via telepon dengan Dadang, kawan dekatnya yang sudah bekerja di suatu kantor cukup bonafit di Jakarta Timur. Dadang menawarkan ada lowongan kerja 1 orang untuk tenaga cleaning service. Tanpa pikir panjang Gandhi pun mengatakan bahwa ia siap dan akan berangkat ke kontrakan Dadang di Jaktim besok. Keesokan harinya, Sabtu sore Gandhi sudah sampai di tempatnya Dadang. Dadang menyambut Gandhi dengan mimik muka kurang cerah, tapi Gandhi tidak menyadarinya. Besok harinya, Minggu, Dadang mengajak Gandhi bicara di teras depan. "Gan, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku barusan dapat kabar dari teman, bahwa lowongan kerja itu kemarin sudah ada yang ngisi. Kabarnya si saudaranya kepala security. Sekali lagi aku minta maaf banget." Meskipun kecewa, tapi Gandhi berusaha ikhlas, toh Dadang juga hanya pegawai rendahan, tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah dan tidak usah jadi beban pikiran, itu namanya bukan rezeki aku, insya Allah akan ada rezeki aku dari tempat yang lainnya. Tapi Dang tolong aku bisa tinggal sementara di sini ya. Oh tentu Gan, kamu kan teman aku setim dari SMK. Tenang aja nyantai bro hehe. Aku yakin, pasti kamu bisa dapat pekerjaan tanpa pertolongan siapapun. Aku sudah kenal dengan kamu. Pada hari Seninnya, Gandhi dengan meminjam motor matik Dadang, pergi sekedar mempelajari medan menyusuri jalan-jalan di sekitar Jaktim ini. Tiba-tiba Gandhi melihat ada sebuah mobil yang sedang mogok dan terdiam di pinggir jalan. Nampak seorang wanita sekitar 30-an sedang kebingungan, membuka kap motornya sambil geleng-geleng kepala tidak tahu harus berbuat apa. Segera Gandhi mendekati dan, "Maaf Bu, kenapa mobilnya?" Si wanita sedikit berkerut keningnya, bersikap waspada dan tidak buru-buru merespon. Gandhi tidak tersinggung lalu, "Maaf Bu, saya sedikit mengerti tentang mesin mobil. Barangkali saya bisa menolong Ibu." Si ibu yang semula jutek pun bicara, "Iya Mas, mobil aku tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter. Boleh saya periksa sebentar?" "Ya silahkan." Gandhi pun membuka pintu mobil sebelah kanan, lalu memutar kunci ke kanan. Nampak di layar sama sekali tidak menyala, boro-boro di starter. "Saya yakin ini baterainya Bu, sudah waktunya harus diganti dengan yang baru. Sudah tidak ada dayanya. Jadi gimana baiknya? Di depan sana saya lihat ada toko spare part mobil, bisa beli di toko itu Bu. Begini saja, Ibu naik mobil di kontak, masukin gigi 2 terus injak kopling, nanti saya dorong, sekitar 20 meteran Ibu buka koplingnya semoga bisa langsung hidup." Gandhi lalu mendorong mobil tersebut dibantu seorang sukarelawan dan, greng-greng. Gandhi mengikuti dengan motornya dari belakang menuju toko tersebut. Sesampainya di toko TSB, Gandhi langsung membuka tutup mesin mobil, si ibu membeli baterai yang sesuai. Bergegas Gandhi membuka baterai lama dan mengganti dengan baterai yang baru. Gandhi mengerjakannya hanya dalam waktu 5 menitan. "Silakan dicoba Bu." Mobil pun langsung hidup normal kembali, si ibu langsung tersenyum sumringah. Dan menggapai tangannya mengajak Gandhi masuk ke sebelah kiri kursi mobilnya. Dia membuka tasnya mengeluarkan dompetnya. Gandhi buru-buru mengangkat tangan, "Tidak usah Bu, itu kan hanya pertolongan kecil. Silahkan Ibu melanjutkan perjalanan. Mungkin Ibu sudah terlambat ke kantor." Si ibu tertegun, dalam hati, si Mas ini betul-betul tulus menolong aku dan tidak mau dibayar. Lalu, "Mas, ini kartu nama saya." "Siapa nama kamu?"
Coba tukeran nomor ponsel ya. Sambil mengulurkan tangan menyalami Gandhi, aku Norma. Saya Gandhi Bu. Oke Gandhi, terima kasih ya sudah ikhlas nolongin aku. Semoga nanti aku bisa nolong kamu juga. Iya Bu, amin. Hari itu sehabis salat Jumat Gandhi mampir ke warung nasi dan mengisi perutnya yang kosong. Begitu sampai di rumah kontrakan HP-nya berbunyi. Halo, maaf siapa ini ya? Aduh kamu Gandhi, nomor aku belum di-save di HP kamu ya? Oh maaf Bu, saya lupa belum sempat disimpan. Bagaimana Bu, mobilnya apa trouble lagi? Enggak kok, mobilnya baik-baik aja. Ada yang perlu dibicarakan, besok sore jam 4 bisa bertemu. Iya bisa Bu, di mana? Di Cafe Bougainville di Jaktim juga, nanti aku sare lok ya. Kesananya pakai ojol atau taksol aja ya, nanti aku yang bayar. Iya baik Bu, jam 4 ya. Ditunggu jangan telat ya. Siap hehe. Dalam hati Gandhi berpikir kira-kira mau bicara soal apa ya Ibu Norma ini, tapi biarlah. Siapa tahu mau kasih aku pekerjaan. Semoga saja. Besoknya, jam 4 kurang, Gandhi sudah tiba di lokasi. Jam 4 lebih 5 menit Norma sampai dengan Honda Jazz putihnya. Norma turun dan langsung menuju tempat duduk Gandhi dengan celana jeans biru dan kaos pink, dengan rambut diikat rapi. Gandhi pun sempat terpesona, cantik dan modis, pikirnya. Hai Gan, udah lama. Baru 5 menit Bu. Sebelum ngobrol-ngobrol kita pesan aja. Kamu mau makan berat? Belum lapar Bu, yang lain aja. Spaghetti aja ya sama minuman. Aku Joyce Alpukat, kamu? Iya samain aja Bu. Sambil menunggu pesanan Norma membuka pembicaraan. Kamu orang Jawa Barat kan? Di Jakarta ini kamu kerja di mana? Dulu setamat SMK saya kerja di bengkel mobil selama 2,5 tahun di kampung. 2 minggu yang lalu saya diajak kerja di suatu kantor di Jaktim, tapi gak jadi karena lowongannya sudah diisi oleh orang lain. Jadi masih belum dapat pekerjaan Bu. Oh begitu. Kita makan dulu aja ya, keburu dingin enggak enak. Sehabis makan, Gandhi kamu sudah mahir menyetir mobil kan? Iya Bu bisa, emang mau kemana Bu? Kan kita mau ngobrol. Ngobrol, tapi jangan di sini. Nih kamu yang nyetir ya. Ikutin GPS, yang di HP-ku aja. Sekitar 40 menitan sampailah mereka di kawasan apartemen yang cukup mentereng, masuk ke gerbang yang kanan itu Gan, terus belok kiri turun ke basement, parkirnya di samping tangga itu. Mereka turun dari mobil langsung naik tangga 1 kali langsung sampai di dekat pintu apartemen Norma. Wow nyaman sekali Bu apartemen Ibu ini, dan besar ya. Ada 2 kamar, kamar utama yang ini dan di belakang sana lebih kecilan. Kita duduk-duduk di tengah sini, bisa nonton film atau mau karaoke juga bisa haha. Gan, bantu aku bikin minuman yuk. Lalu mereka ke dapur Norma buat Joyce jeruk dan Gandhi buat kopi latte panas. Norma tidak lupa membawa beberapa cemilan dan brownies kukus. Norma mengajak Gandhi duduk berdampingan di sofa panjang yang empuk. Nah disinilah tempat tinggalku selama 5 teh ini, nyaman kan? Iya Bu, sangat layak huni. Maaf Ibu kerjanya di mana dan juga keluarga Ibu? Aku kerja di perusahaan asing, yang punya orang Jerman, ya kalau istilah Indonesianya di Biro Perencanaan Keuangan. Aku seorang akuntan. Bos aku tidak kaku dan sangat familiar, kerja tidak harus selalu melulu di kantor, tapi hasil kerja harus betul-betul akurat. Lumayan capek sih, tapi gajinya oke lah, cukup buat nutupin hidup di perkotaan ini. Maaf Bu, kira-kira, apa bisa saya ikut bekerja di kantor Ibu? Norma pun tersenyum. Begini Gandhi, sengaja aku ajak kamu ke sini, aku mau tawarkan pekerjaan, mau gak kamu jadi sopir aku, merangkap menjadi semacam bodyguard aku. Jadi jam kerjanya tidak terbatas. Aku kasih gaji 10 juta, gimana? Mau gak? Gandhi kaget sekaligus senang. Teringat akan tekadnya, aku harus merubah nasib dan membantu ekonomi keluarga, ia tegas mengangguk. Oke saya siap Bu. Sebetulnya sebelum aku tinggal di sini,
Aku tinggal di apartemen yang di seberang apartemen ini yang ukurannya lebih kecil tapi tidak kumuh. Sempat aku kontrakan tapi ternyata yang ngontrak cewek gak bener, jadi aku stop, aku kosongkan sementara. Nah maksudku itu buat kamu tinggali selama kamu kerja dengan aku. Oke, yakin siap? Siap bos. Hehe. Tiba-tiba ponsel Gandhi bunyi, langsung Gandhi berdiri dan izin menerima telepon agak menjauh, tapi masih bisa didengar oleh Norma. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gandhi, gimana kamu, apa sudah dapat pekerjaannya? Sudah bu, tapi kan belum dapat gaji. Emang ada apa bu? Gandhi, penyakit bapakmu semakin parah. Kakak kamu kan suaminya tentara, tidak bisa membantu banyak. Sedangkan kemarin kata dokter bapak harus dirawat intensif, padahal BPJS-nya belum ada biaya untuk mengurus ini itunya. Ibu bingung gan huk-huk. Iya bu, nanti Gandhi lagi mikir dulu ya. Ibu sabar dan doakan. Gandhi ya bu, nanti Gandhi kabarin besok ya bu. Waalaikumsalam. Meskipun Norma tidak mendengar semua obrolan Gandhi dengan ibunya, tapi dia bisa menangkap intisarinya. Dengan wajah yang berubah murung dan lemas kembali Gandhi duduk di samping Norma. Yang sakit bapak kamu Gan? BPJS atau Askes belum diurus ya? Sebetulnya BPJS itu bisa sangat membantu pengobatan bapak, tapi sayangnya keburu ke Jakarta. Adakah saudara yang bisa membantu dan mengurusi pengobatan bapakmu? Ada bu, adik bungsu bapak atau pamanku. Tapi perlu biaya operasional ya? Iya bu, ya sudah sekarang aku kirim 5 juta, cukup. Kamu juga nanti buat rek bank ya Gan? Iya bu, cukup. Saya mau buat rekening bank nanti hari Senin. Coba aku minta norek bapak atau ibu kamu, aku mau transfer sekarang juga. Kan kalau pengobatan itu HRS segera. Lalu Gandhi mengirim norek BCA ibunya ke ponsel Norma. Norma pun langsung transfer 5 juta. Bukti transferannya Norma kirim ke ponsel Gandhi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gandhi sangat terharu. Ia berpikir ibu Norma ini hatinya sangat baik, ia belum sedikit pun bekerja untuknya, baru menolong dia hal yang sepele, tapi dengan entengnya dia langsung transfer ke rekening ibunya 5 juta. Semakin kuat tekadnya untuk memberikan yang terbaik untuk ibu Norma, sekalipun nyawa taruhannya. Sudah ya Gandhi sedihnya, you bantu aku masak. Iya bu, sebetulnya bukan masak sih, tapi manasin aja masakan dari restoran yang tadi sore. Coba kamu jejerin piring-piring itu di sini dan taruh masakan ini, terus bawa ke meja. Kita makan banyak ya, gak apa-apalah sekali-sekali. Akhirnya mereka makan berdua hidangan Chinese food yang sangat maknyus. Pada usia 10 tahun, Gandhi, kelas 4 SD, membongkar celengannya dan ditambahi bapaknya, Gandhi bisa membeli sepeda bekas, sebagaimana impiannya. Betapa bahagianya Gandhi kecil bermain sepedanya setiap pulang sekolah kemana-mana. Beberapa bulan kemudian akhirnya Gandhi berani bermain sepeda sampai ke perkotaan. Namun naas Gandhi berpapasan dengan rombongan anak-anak berandalan yang juga sedang konvoi pakai sepeda. Para anak berandalan ini berkisar antara umur 15 sampai 18 tahun. Mereka merupakan anak-anak putus sekolah karena broken home DCB. Salah satu dari mereka langsung menghadang dan merebut sepeda Gandhi. Gandhi tidak terima sehingga terjadi tarik-menarik sepeda itu. Gandhi berhasil memukul si perampas sepedanya hingga terjungkal dan berdarah. Kontan teman-temannya langsung mengepung, memukuli dan mengeroyok Gandhi dengan sangat sadis dan kejam. Gandhi pun ambruk pingsan dengan luka-luka di sekujur badannya, sepedanya raib entah di mana. Setelah penyiksaan brutal itu, anak-anak berandalan itu kabur sekencang-kencangnya dan hilang bagai ditelan bumi. Tinggallah Gandhi yang malang tertidur telungkup dan ditemukan tukang delman sore harinya dan langsung dibawa ke rumah seorang mantri puskesmas. Pak Mantri Umar langsung menelepon Dokter Fahri yang kebetulan masih berada di puskesmas. Halo Pak Dokter, tolong Pak, ini darurat. Ada anak 10 tahunan terluka parah ada di rumah saya, harus segera ditolong Pak Dokter. Oke Pak Umar, secepatnya saya ke situ, bawa mobil.
Mantri Umar langsung menggendong Gandhi begitu melihat Dr. Fahri datang, langsung memasuki mobil. Mobil Dr. Fahri melaju sangat kencang ke arah puskesmas. Astagfirullahalazim, biadab sekali, perbuatan iblis mana yang bisa berbuat seperti ini. Meskipun marah besar, tapi Dr. Fahri tetap bekerja profesional, dibantu oleh 2 orang perawat wanita dan Mantri Umar. Gandhi ditangani dengan sangat cermat dan telaten sekali. Sementara itu Pak Rasid dan Ibu Inayah, orang tua Gandhi panik luar biasa karena anaknya tidak pulang-pulang sudah 2 hari. Baru hari ketiga mulailah kabar tentang Gandhi sampai ke desa tempat tinggalnya melalui tukang delman dari mulut ke mulut. Hari kelima baru Gandhi bisa dibawa pulang oleh keluarganya. Pak Rashid sempat bertemu dengan Dr. Fahri. "Bapak, hari ini saya serahkan Gandhi kepada Bapak. Insya Allah hanya luka luar dan tidak gegar otak. Tapi saya titip nanti jangan dimarah-marahi dan jangan disalah-salahkan ya, Gandhi sok mentalnya. Kalau misalnya nanti ada keluhan yang mengkhawatirkan cepat hubungi saya. Di desa Bapak ini saya sudah titipkan kepada Matri Maruf dan istrinya yang juga ibu bidan itu untuk terus memantaunya." "Baik Pak Dokter, saya mengucapkan beribu terima kasih, Bapak sudah menyelamatkan nyawa anak saya." "Iya Pak Rashid, kita bersyukur kepada Allah ya. Atas karunia Allah Gandhi selamat." "Baik, saya pamit Pak Dokter, assalamualaikum." "Mangga Pak Rashid." "Waalaikumsalam." Gandhi tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Pak Mantri dan Bu Bidan terus memantau kesehatan Gandhi. Di bulan ketiga Gandhi betul-betul pulih dan sehat 100%. Pak Rashid menitipkan Gandhi secara khusus kepada Ustadz Zaki Rahmat untuk pembinaan mental spiritualnya. Ustadz Zaki kebetulan pernah berguru kepada Ustadz Ali dari Kabupaten Bandung Barat yang seorang ahli tarekat dan ahli silat yang sangat mumpuni. Gandhi betul-betul digembleng sangat keras oleh Ustadz Zaki, lahir dan batin. Sehingga Gandhi tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan soleh, meskipun sekolahnya putus hanya sampai SMK. Begitulah sejak hari itu Gandhi menjadi sopir dan bodyguardnya Norma yang siap setiap saat mendampingi Norma. Tidak terasa, kebersamaan mereka sudah berjalan 3 bulan. Hidup Norma terasa lebih tenang dan bekerja penuh konsentrasi. Gandhi siap mengantarnya kemana saja, ke kantor, belanja, ke mall, nonton, ke salon, olahraga dan lain-lain. Norma pun menjamin hidup Gandhi secara lebih baik. Norma merubah penampilan Gandhi secara drastis. Penampilan Gandhi berubah 180 derajat. Pakaian yang dikenakan Gandhi, dari baju, celana, jam tangan, sampai sepatu, semua serba branded, tidak lagi seperti sopir biasa tapi layaknya eksekutif muda yang mapan, meskipun tidak pernah memakai jas dan dasi. Suatu malam Gandhi disuruh datang ke apartemen utama, karena Norma ingin berbicara hal yang sangat penting katanya. Bosnya Peter Heimer memberinya cuti 5 hari. Ba'da maghrib Gandhi berangkat dari apartemennya menuju apartemen Norma dengan taksol. Meskipun sudah tahu kode akses apartemen Norma, sebelumnya Gandhi tetap menekan bel untuk etika dan memberi tahu kedatangannya. Begitu masuk ke ruang depan Gandhi sudah disambut dengan senyuman cantik dan ceria Norma dengan pakaian santai, celana pendek hijau daun selutut dan atasan kaos oranye lengan panjang dan rambut panjang yang diikat pita indah. Di meja sudah disiapkan makanan dan minuman. Gandhi duduk sini jangan jauh-jauh, sambil menepuk-nepuk sebelah kanannya. "Malam ini aku mau curhat segala macam sama kamu." "Oke siap Bu." Kamu ya sudah diperingatkan berkali-kali dari beberapa hari yang lalu jangan lagi panggil aku ibu, tapi mbak atau kakak, oke?" "Iya kakak cantik, tuh kan udah bisa ngegombal juga haha." "Dengerin baik-baik ya Gandhi, aku mau cerita satu rahasia. 4 tahun yang lalu, saat aku berumur 23 tahun, aku dijodohkan dan dipaksa nikah dengan seseorang. Padahal kita berdua sama sekali tidak saling cinta. Pernikahan itu hanya bertahan 1 tahun. Tanpa sepengetahuan suami aku berkebon, karena tidak mau punya anak. 1 tahun kemudian papa dan mamaku meninggal karena kecelakaan pesawat. Aku punya kakak perempuan nikah sama bule Amerika dan tinggal di sana.
Tidak lama setelah ortuku meninggal kita pun bercerai. Dia nikah sama bule Jerman dan tinggal di Jerman. Nah, si mantan aku itu kabarnya sudah cerai. Dia berkali-kali menghubungi aku dan minta balikan. Malah dia katanya mau pulang ke Indo. Jelas aku ogah. No way. Pokoknya aku tidak mau. Karena aku sudah punya calon suami, hahaha. Meskipun aku tidak tahu dianya mau gak. Raut muka Gandhi berubah-ubah. Kadang tenang, lalu murung, gelisah, marah, tapi kemudian cepat-cepat dia menguasai diri dan berusaha untuk tetap tahu diri. Kok kamu diem aja? Enggak komen gitu. Nanggap Inke, ujar Norma, padahal dia sendiri ada gurat-gurat gelisah. Tapi samar. Iya, jadi Kak Norma ada rencana mau nikah lagi gitu. Sama siapa? Aku. Maunya, ya sama kamu. Hah. Sama saya Kak. Oh, jadi kamu gak mau? Karena aku janda dan lebih tua gitu. Bukan begitu Kak. Kalau gak mau, ya udah aku gak mau maksa orang yang gak mau. Norma pun hendak berdiri dengan muka masam. Tapi buru-buru Gandhi memegang lengannya agar tetap duduk. Mau Kak, saya mau. Tapi kenapa? Jawab yang tegas SBG laki-laki HRS Genleman. Oke, tapi apakah Norma tidak malu nikah sama orang kampung seperti aku yang berpendidikan lebih rendah? Ah sudahlah, kalau mau ayo kita nikah yang resmi. Aku gak mau nikah siri ya. Tiba-tiba Gandhi berdiri dan langsung sujud syukur. Lalu menengadahkan tangannya ke atas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lalu berbalik dan menghampiri Norma. Mereka pun saling memeluk sangat erat dan mesra. Kak, aku sudah lama mencintai kakak dalam diam. I love you so much Kak. Entah siapa yang memulai, mereka pun sudah berciuman sangat dalam, mesra dan lama. Buru-buru Gandhi melepas ciumannya. Norma pun mengerutkan kening. Kenapa? Kak Norma sayang, sabar ya, aku takut kebablasan. Kita halalkan dulu, nikah dulu, biar bebas kita bermain sepanjang hari. Kakak ngerti kan? Biar kita gak bikin dosa. Setuju. Iya benar sekali. Aku suka. Tapi kita nikah resmi tanpa resepsi dulu. Kamu gak apa-apa. Aku sih gak terlalu peduli dengan hal-hal seremonial, yang utama itu sah di mata Tuhan. Betul. Kita kok cocok ya. Hahaha. Mereka kembali berpelukan. Ayo kita bahas dengan matang rencana kita. Mereka pun ngobrol lagi sambil duduk. Gandhi, aku ini sekarang yatim piatu, tidak punya wali, karena adiknya papa perempuan dan jauh di Kalimantan. Saudara-saudara dari mama juga udah pada sepuh, kan mamaku anak bungsu. Paling aku didampingi sepupuku Gianti dan suaminya di Jaksel. Gemen baiknya iya. Ya udah kita nikahnya di sini aja di Jaktim. Untuk ngurus segala berkasnya kita suruh Pak Salim, kenalanku dan bisa dipercaya. Bapak dan ibuku nanti dijemput kakak dan kakak iparku, pinjam mobil uang haji, nanti aku atur semua. Kalau ada uang semua bisa beres, hehe. Iya, transfer aja uang ke ortu kamu secukupnya. Gimana kalau kita sama-sama ke kampung aku, sekalian berkenalan dengan ortuku, mau gak? Mau. Sekarang atau besok, biar sekalian refreshing menghirup udara pedesaan. Oke, besok aja Minggu pagi kita berangkat ya. Sekarang ayo kita tidur dulu istirahat biar besok pagi fresh. Aku tidur di kamar yang itu ya. Iya, mau tidur di sini juga boleh kok, hehe. Enggak dulu deh. Biar minggu depan betul-betul surprise dan seru pertempurannya, hahaha. Gandhi pun ngeloyor menuju kamar belakang. Hari Minggu siang mereka pun sampai di halaman rumah Pak Rashid dan Ibu Inayah yang cukup asri dan sudah jauh lebih baik karena dalam beberapa bulan ini Gandhi mengirimi uang untuk perbaikan bagian-bagian tertentu, sekalian syukuran Pak Rashid yang kembali sehat. Assalamualaikum Bu Pa. Waalaikumsalam. Gandhi langsung salim kepada ibunya. Ibu Inayah langsung memeluk putra bungsunya dan menangis bahagia. Ibu sehat kan? Bu, kenalin ini Norma, calon istriku. Oh iya Neng, mari masuk yuk, duduk di dalam. Bu Inayah setengah tidak percaya melihat gadis cantik yang berpenampilan begitu mengkilap dan pastinya dari kalangan keluarga kaya. Setengah berbisik Bu Inayah bertanya, Gandhi kamu gak main-main kan? Tidak Bu,
Gandhi sangat serius. Sambil malu-malu Bu Inayah menggandeng dan mengajak calon mantunya duduk. Neng Norma aslinya orang mana? Kalau almarhum papa orang Jakarta dan almarhumah mama orang Yogyakarta Bu. Oh, sudah pada meninggal ya? Iya Bu, 3 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Tiba-tiba Pak Rashid datang, wah bapak pikir sorean datangnya, Norma pun langsung menyalami Pak Rashid. Bapak sudah sehat. Alhamdulillah Neng, masih dikasih umur. Gandhi menyalimi bapaknya, gimana Pak Wah Haji boleh dipinjam mobilnya untuk minggu depan? Iya bisa, malah ingin ikut nganter katanya. Oh iya gak apa-apa, boleh kok. Jadi sudah positif Pak, minggu depan tanggal 10 Juni jam 9, kita kumpul di kantor KUA Jakarta Timur. Saya sudah minta tolong tetangga di sana untuk mengurusnya. Tadi dia kasih kabar, semuanya sudah oke. Hehe, semua bisa diatur ya dengan fulus mah hahaha. Udah telat nih, ayo kita makan dulu. Bu Inayah dibantu seorang kerabat membenahi hidangan makan siang. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Gandhi dan Norma. Jam 8.30 di kantor KUA Jaktim sudah berkumpul kedua calon pengantin dan keluarganya. Norma hanya diantar sepupunya, Gianti dan Revan sang suami. Sedangkan dari keluarga Gandhi hadir Ibu Inayah, Pak Rashid, Imam adik Pak Rashid dan Wah Haji Halim sepupu Pak Rashid. Penghulu, wali hakim, dan 2 orang saksi sudah hadir. Tepat jam 9 akad nikah pun dilaksanakan, hingga terima saya nikahnya Norma Hanifah binti Alam Arman Effendi dengan mas kawin perhiasan emas 100 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Dan dijawab para saksi, sah. Dan diikuti pelan oleh hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan doa oleh Pak Penghulu lalu Gandhi dan Norma langsung sungkem kepada kedua orang tua Gandhi. Ibu Inayah tak henti-henti menangis terharu sekaligus bahagia atas pernikahan putra kesayangannya. Ibu Inayah memeluk menantunya yang sangat cantik itu sambil berbisik, Neng Norma tolong maafkan kalau putra ibu banyak kekurangannya, jangan ragu tegur saja kalau dia melakukan kecerobohan. Enggak ibu, Kang Gandhi sudah sangat dewasa, ia selalu menjaga saya dan membimbing saya dalam beribadah. Senyum Ibu Inayah terkembang, oh syukurlah. Kedua mempelai pun menyalami seluruh keluarga. Lalu Gandhi dan Norma mengajak makan siang semua keluarga di sebuah restoran Padang cukup megah. Mereka makan berkumpul mengitari sebuah meja bundar yang sudah terhidang berbagai masakan yang sangat menggoda iman untuk menyantapnya. Setelah makan, mereka lanjut mengobrol dan bercanda. Keluarga Gandhi diajak mampir ke apartemen utama, karena Ibu Inayah sangat ingin tahu tempat tinggal putranya. Tapi Gianti dan Revan izin pulang duluan karena mau menjemput anaknya. Menjelang sore keluarga Gandhi pun pulang. Ibu Inayah tidak bosan-bosannya menasihati putranya, berpesan khusus kepada menantu cantiknya, Neng Norma, ibu mau jangan tunda-tunda punya momongan ya. Iya ibu, insya Allah. Iya bu, kita mau ngebut mulai malam ini. Kontan semua tertawa. Ih malu-maluin. Norma mencubit pinggang Gandhi gemas. Gandhi, Neng kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gandhi dan Norma pun kembali naik menuju apartemennya. Sesampainya di dalam apartemen mereka langsung berpelukan dan berciuman sangat mesra dan lama, menumpahkan segala kerinduan yang selama ini tertunda dan terbelenggu keadaan. Mereka tidak menunda-nunda lagi untuk bersore pertama, dan untuk malam pertama. Itu adalah episode lanjutannya. Tanpa melepaskan ciumannya Norma membuka satu persatu kancing kemeja Gandhi. Begitupun Gandhi sambil memeluk istrinya tangannya kreatif meraba kepala resleting dan menariknya ke bawah sehingga, bruks, gaun pengantin Norma meluruh ke lantai. Norma pun terus aktif membuka gesper ikat pinggang Gandhi dan menarik ke bawah resleting celana Gandhi. Setelah mereka sama-sama tinggal pakaian dalaman, Gandhi langsung menggendong istrinya ke pembaringan king size itu. Gandhi sangat mengerti melihat gestur istrinya yang seperti orang kehilangan kesabaran. Norma dipicu oleh dendam membara karena menyimpan hasratnya selama bertahun-tahun dan sore ini ingin dituntaskan.
Gandhi yang hidupnya sudah digembleng dengan sangat keras membuat dia dapat mengendalikan nafsunya dengan sangat baik. Gandhi ingin memberikan kado terbaik dan terindah untuk istri yang sangat disayanginya. Dia mengikuti dan mengimbangi kegilaan birahi Norma. Setelah mereka sudah sama-sama polos, Norma ingin segera langsung eksekusi ke menu utama. Norma langsung memposisikan dirinya di atas sebagai penunggang kuda. Gandhi memantau dari bawah sambil terus mengimbangi tarian maju mundur cantik Norma. Mereka terus bekerja sama secara harmonis. Giliran Gandhi sekarang yang menari jaipongan dengan tempo yang terus naik, dan sampailah mereka di puncak tertinggi. Tubuh mereka bersatu bergetar bersama. Sempurna. Norma langsung terkulai lemas, memejamkan mata dan tertidur pulas. Sebentar kemudian Gandhi memaksakan bangun langsung ke kamar mandi, melakukan mandi besar dan berwudu. Setelah sholat menjama duhur dan asyar, Gandhi pun merebahkan diri dan menyusul istrinya tertidur pulas. Mereka terbangun karena mendengar kumandang azan di masjid kampung sebelah. Gandhi mencium kening dan mengelus kepala sang istri, "Bangun sayang, kita harus salat dulu, terus siap-siap cari makan malam yang enak." Norma membuka mata dan tersenyum lalu duduk dan hendak bangun tapi, Gandhi tersenyum jahil. "Kenapa yang? Gara-gara kamu nih, kelamaan, aku kan mengimbangi kamu yang sangat powerful hehe." Gandhi langsung aja menggendong istrinya menuju kamar mandi. Setelah salat maghrib mereka berpakaian santai, "Yang, aku pengen makan sate kambingnya Pak Haji yang di Kramat Jati ya." "Oke." Ketika mereka hendak bangun untuk pulang, ponsel Gandhi berbunyi no yang tidak dikenal. "Halo. Assalamualaikum Dede, ini Teteh." Terdengar suara cempreng di seberang sana. "Waalaikumsalam." "Waduh Teteh, nomor kok ganti-ganti melulu." "Bukan nomor yang diganti, tapi HP aku dicolong orang waktu ke pasar." "Dek, maafin Teteh ya gak hadir di nikahan kamu. Waktu itu lagi di bandara ngejemput si abang pulang dari Papua." "Iya Teh, gak apa-apa. Syukur abang sudah kembali. Gimana Naya? Apa sudah sekolah?" "Iya udah kelas 1 SD di Bekasi. Nanti ceritanya, kirim alamat dan sarelok ya." "Iya Teh, nanti sambung lagi ya, ini lagi di luar, istriku ngantuk berat." "Kecapean? Wah dasar kamu." "Ya udah, salam buat si cantik Norma." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Si cerewet sudah datang, haha. Barusan itu Teteh Yanti, kakak perempuanku, umurnya 7 tahun di atasku. Cerewet tapi sangat sayang sama aku. Nanti mau ke tempat kita katanya. Norma tidak banyak bicara, beberapa kali menguap. Gandhi pun langsung memacu mobilnya agak kencang ingin segera sampai di rumah. Sementara itu di Bonn, Jerman, Hendrik mantan suami Norma sedang uring-uringan karena terhambat pulang ke Indo, karena pekerjaan tambahan yang diberikan papanya. Dia didampingi asisten setianya Vino. "Gue betul-betul kesal dengan si Norma. Waktu itu kan beda pendapat antara mama dan papa gue. Mama maunya gue nikah dan tetap dengan si Norma. Sedangkan papa dukung gue sama si Lucy karena Lucy kan putrinya Om Hermit, rekan bisnis papa. Dan si Lucy juga sudah terlanjur gue gituin. Gue pikir si Lucy akan tetap setia sama gue, malah kecantol om-om Arab itu." Shit. Jadi gimana rencana bos selanjutnya? Jadi ke Indo lagi dan kembali ke Norma?" "Ya iya, jadi minggu depan kita harus ke Indo. Si Norma kan gue yang bayarin kuliahnya sampai tuntas. Dan waktu cerai kita baik-baik tanpa perselisihan atau tuntutan apapun dari dia. Hanya 1 kali dia merespon call gue, yang berikutnya udah gak bisa dihubungi lagi." Wah, itu artinya nomornya bos diblokir. Di apartemen Norma, Gandhi sedang membantu sang istri membenahi barang-barang, karena Gandhi memindahkan barang-barang pribadinya ke apartemen Norma. Meskipun tidak banyak tapi tetap harus dipilah dengan baik. Baru saja Gandhi mau ke kamar mandi, "Assalamualaikum De." "Waalaikumsalam, Teteh jadi malam ini kesini?" "Iya, ini Teteh sama abang sudah di basement." "Yang mana?" "Sebentar aku ke situ." Ambil gerbang yang paling kanan terus ke belakang,
Tepat di tangga pojok warna putih, ada mobil Honda Jazz putih. Begitu Gandhi turun tangga, pas dengan berhentinya mobil Jeep hijau, mobil dinas militer terparkir di situ. Keluarlah Yanti dan Wandi Siregar sambil menggendong Kanaya putri kecilnya. Di sini teh, Bang. Tuh si Dede Bang. Gandhi salim sama Teteh Yanti dan memeluknya karena sudah 3 tahun tidak bertemu, lalu menyambut abang iparnya yang berjalan agak pincang. Ayo kita naik tangga cuma 1 kali, kalau pakai lift malah jauh di tengah sana. Begitu sampai pintu sudah dibuka lebar oleh Norma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk Teh Yanti. Yanti tersenyum sumringah bertemu dengan adik iparnya Norma. Wow, adik iparku cantik sekali. Memang pinter adikku memilih istri. Ah biasa aja teh, teteh juga cantiknya unik kayak orang Meksiko hehe. Iya karena kulit teteh gelap gak kayak si Dede yang mirip ibu. Sedari kecil aku panggil dia Dede, karena jarak umurnya cukup jauh. 7 tahun, Gandhi menyapa kakak iparnya, abang tugas di Papua sudah beres ya. Sudah deh, ini hasilnya kaki abang jadi pincang ditembak gerombolan pengacau itu. Abang tertembak gara-gara nolongin komandan lapangan yang disekap gerombolan. Cuma ternyata komandan lapangan yang aku tolong itu bapaknya jenderal. Begitu sampai di Jakarta aku langsung diserahi sertifikat rumah di Bekasi. Ini buat kamu, kata bapak jenderal itu. Begitulah kita sudah punya rumah sendiri sekarang hehe. Jadi rumah ditukar dengan 1 kaki ya bang? Iya juga ya haha. Norma melihat Kanaya yang tidur di sofa merasa tidak tega, tidurkan di kamar samping aja biar lebih enak, kasihan. Ayo kita makan dulu teh bang, sudah disiapin. Selagi pada makan, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka. Bunda, di mana ini? Gandhi langsung menghampiri Kanaya. Masih ingat gak, ini siapa coba? Ini, omnya aku kan, Om Dede. Syukur masih ingat, dan ini istri Om Gandhi. Tante Norma namanya. Tantenya cantik, sini ikut tante, Naya suka es krim kan? Naya hanya mengangguk dan tersenyum. Irwandi Siregar pesan ke Gandhi, Dek, nanti main ya ke Bekasi, simpan alamatnya tuh di Teteh. Bun, ayo kita pulang dulu, aku dipanggil rapat oleh Pangdam nanti malam. Mereka pun pulang. Gandhi memberi tetehnya uang 5 juta buat nambah-nambah kebutuhan sekolah Kanaya. Setelah mereka pulang Norma nanya, kamu tadi kasih teteh BRP 5 juta, emang kan? Kurang, harusnya minimal 10 juta. Kasihan sepertinya Teh Yanti banyak beban. Iya yang, nanti aku tanya nomor reknya dan ditransfer kekurangannya. Setelah Teh Yanti dan keluarga pulang, Norma mengajak Gandhi bicara di kamar. Ada yang mau aku omongin tentang beberapa hal. Begini, sebetulnya aku pengen resign, rencana bersama teman-teman mau buat kantor sendiri. Kantor akuntan publik. Aku jenuh kerja dikejar target, diperintah-perintah orang lain dan malah suka nyerempet-nyerempet yang berbahaya. Aku lelah, mending bikin kantor sendiri, bikin usaha sendiri. Terus untuk kamu sendiri gimana? Punya rencana usaha juga? Iya, aku sudah ngobrol-ngobrol dengan 2 orang teman lama yang bisa dipercaya, pengen bikin bengkel mobil. Kalau bisa bengkel yang komplit dan modern, tapi pasti butuh modal yang tidak sedikit. Iya, nanti kita pikirkan itu. Ada satu hal lagi yang mengganggu pikiranku, yaitu tentang si Hendrik, mantan aku itu. Aku dengar kabar beberapa hari lagi mau datang ke Indo dan akan kekeh meminta aku untuk menjadi istrinya lagi. Kan gila itu. Dia itu anak konglomerat yang suka menghalalkan segala cara. Jadi kita harus antisipasi segala kemungkinan. Apa dia suka bekerja sama dengan pihak mafia misalnya? Bisa jadi, pokoknya kita juga harus mengatur strategi. Kalau memang dia suka pakai orang-orang jahat. Gandhi menanggapi, sebetulnya secara hukum kita ini sangat kuat, karena kita menikah secara resmi secara agama dan berdasarkan hukum negara kita. Jadi siapapun yang mengganggu pernikahan kita artinya dia sudah melakukan tindak pidana, apalagi melakukan pemaksaan, penculikan, dan kekerasan lainnya. Besok aku mau konsultasi dengan pengacara dan aparat kepolisian.
Eh, mumpung masih sore, gimana kalau kita berkunjung ke rumah Teh Yanti? Aku jadi inget aja sama si kecil imut Kanaya. Dari sini ke Bekasi paling 1 jam. Iya, aku juga ingat aja sama si Teteh yang waktu itu terlihat matanya kuyu. Nanti malam aja iya itunya. Apanya tuh? Ih, nagih-nagih melulu, udah jadi candu ya. Hai. Kecian deh. Gandhi lalu telepon kakaknya, Teh, aku mau ke situ. Kalian gak kemana-mana kan? Iya deh, kesini aja. Kebetulan Kanaya lagi kurang enak badan nih. Ya udah Teh, ini aku berangkat sekarang berdua dengan istri. Tidak lupa mereka mampir dulu ke swalayan membeli sembako, kornet, sarden, buah dan beberapa cemilan. 75 menit mereka sampai di rumah Teh Yanti, disambut Teh Yanti dan Bang Siregar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi Kanaya Teh? Alhamdulillah panasnya sudah turun, mungkin kemarin terlalu kecapean panas-panasan olahraga di sekolahnya. Sementara Norma berbincang dengan Teh Yanti, Gandhi mengajak abang iparnya bicara di taman belakang. Gandhi menceritakan semua permasalahan dan ketakutan Norma akan ancaman Hendrix. Hei, kenapa kemarin kau tidak ceritakan ke abang tentang hal ini? Tadinya saya berpikir kita kuat karena kita menikah resmi secara hukum negara. Iya benar, kalian secara hukum sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau orang-orang jahat mah pola pikirnya gak pakai hukum negara, tapi pakai hukum rimba. Tapi jangan khawatir, abang juga kenal baik dengan Kapolres di sini, Pak Ahmad Rifai. Nanti abang hubungi beliau, mungkin beliau akan menugaskan kasat intelnya. Kalau mau main mafia-mafiaan, nanti abang turunkan pasukan Petrus sekalian. Haha. Siapa nama oknum TSB? Hendrik Bang. Ya sudah, tenang aja, abang juga tidak akan tinggal diam, macam-macam sama keluarga gua gantung di Monas. Haha. Bang, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Naya? Alhamdulillah sudah baikan. Pada hari Minggu pagi pesawat yang membawa Hendrik dan Vino sudah mendarat di Bandara Suta. Dengan langkah angkuhnya Hendrik dijemput seseorang menuju apartemen mewahnya di Jakarta Pusat. Sesampainya di apartemen, Hendrik langsung rapat khusus dengan beberapa konco setianya, khususnya mendengarkan seluk-beluk tentang Norma, sang target incarannya. Hah, jadi benar-benar dia sudah nikah? Cepat sekali langkah dia. Nikah siri atau nikah resmi bos, sah secara hukum negara. BRAKS. Hendrik menggebrak meja keras sekali. Hendrik murka luar biasa. Bangsat, sialan, tidak akan gue biarkan. Siapa cecunguk yang berani-berani nikahin wanita milik gue? Jadi gimana bos, yang terbaik langkah awal kita? Kita harus bagi tugas. Pertama kerja yaitu tim pengintai. Langkah kedua tim pemancing, langkah terakhir adalah para eksekutor. Eksekutor HRS memakai plat nomor polisi palsu dan menyamarkan wajah dengan selalu memakai masker, topi helm, dan wig. Mulai besok pagi semua tim harus bekerja terkoneksi dan selalu berbagi informasi. Faham? Siap, faham bos. Sementara itu di tempat lain, Assalamualaikum Bapak Kapolres, saya Wandi Siregar Pak. Waalaikumsalam. Weleh pahlawanku sudah kembali ke markas pusat rupanya. Email dari tim Bapak sudah saya terima, dicermati dan disikapi. Alhamdulillah sudah ditemukan markasnya di apartemen X di Jakpus. Setelah kami cermati ternyata mereka kelasnya bukan mafia Pak, hanya para berandal saja. Tapi yang namanya penjahat harus tetap diwaspadai. Atas saran Teh Yanti dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak baik, mulai hari ini Norma menyamar dengan memakai busana muslimah plus cadar dan sementara pindah apartemen. Tim intel yang diutus Pak Kapolres Rifai yang menyamar sebagai pengemudi ojol dan pengantar paket, menemukan 2 orang tak dikenal yang terus hilir mudik di seputaran apartemen Norma. Gandhi dan Norma sudah diberitahu tentang hal ini, membuat Norma shock dan ketakutan. Tapi Gandhi terus mendampingi dan meyakinkan Norma, tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Akan tetapi ternyata Hendrik ini otaknya sangat encer. Dia menelusuri dari tempat di mana Norma bekerja sehari-hari,
Dia juga dibantu hacker handal sehingga bisa menemukan nomor ponsel terbaru Norma sekaligus membuntutinya. Beberapa hari kemudian, Norma dan Gandhi sedang makan siang di sebuah restoran yang tidak begitu mewah, tapi cukup representatif. Feeling Gandhi merasakan ada sesuatu yang janggal di sekitarnya. Ada 1-2 orang yang gerak-geriknya aneh. Astagfirullah, aku lupa. Cepat matikan HP-mu. Tapi terlambat, tim Hendrik terlanjur dapat membuntuti sinyal HP tersebut. Walaupun Norma sudah memakai pakaian muslimah, mereka berkeyakinan bahwa target sudah siap dieksekusi. 3 orang berbadan tegap dan besar-besar langsung mengepung pasangan suami istri ini. Mohon kerjasamanya. Tuan dan Nyonya, mari ikut ke mobil kami. Gandhi refleks merangkul pinggang istrinya, berdiri perlahan mundur ke arah dinding restoran. 3 orang itu bergerak sangat cepat hendak menangkap tangan Norma. Gandhi memeluk istrinya semakin erat, menarik ke belakang badannya dan menyandarkan Norma ke dinding. 3 orang itu gencar mengeroyok Gandhi dan menggiring gerakan Gandhi agar semakin menjauh dari Norma. Gandhi berhasil menendang dan memukul 3 orang itu sehingga mereka terhuyung mundur. Tapi di luar dugaan Gandhi, tiba-tiba muncul 2 pria bermasker sudah menyergap Norma dan membekap mulut dan hidungnya dengan kain yang dibubuhi obat bius. Norma langsung lunglai dan dibopong menuju mobil penculik. Karena tadi konsentrasi Gandhi terganggu dengan teriakan histeris Norma, Gandhi lengah dan ditusuk dengan pisau dari samping. Gandhi pun limbung dan terduduk sambil memegangi perut kanannya. Beberapa detik kemudian, dor, 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 dor. 6 orang polisi, dengan tidak berseragam baju dinas, bersenjata berhasil melumpuhkan ke-5 orang tersebut. Semua tertembak di kakinya langsung disergap dan semuanya diborgol dan digiring ke kantor polisi. Sedangkan Norma dan Gandhi dibantu 2 polisi pria dan 1 orang polwan, langsung dilarikan ke rumah sakit Polri. 4 jam kemudian, Norma sudah sadar 100% dari pengaruh biusnya dan ketika mengetahui kabar suaminya tertusuk penjahat di perutnya, langsung menangis histeris dan berlari dengan sangat kencang ke tempat Gandhi terbaring. Gandhi belum sadar, tapi operasi dan proses menjahit luka sudah selesai. Begitu dokter datang hendak memeriksa Gandhi, Norma langsung memberondong, "Dokter, dokter, bagaimana kondisi suami saya? Apakah lukanya sangat berat?" Dokter tersenyum sabar, "Alhamdulillah Tuhan melindungi suami ibu. Pisau yang menusuk tidak mencapai organ vital bagian dalam, sudah disterilisasi, luka sudah dijahit sempurna, tinggal menunggu pemulihan. Mungkin 2 jam lagi pasien akan sadar. Sabar ya ibu dan tetap berdoa." "Terima kasih dokter," ujar Norma menangkupkan tangannya di dada. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah melindungi suamiku." Norma tidak beranjak dari samping ranjang rawat Gandhi sampai jam 18.30 ini, tepat saat azan Isya berkumandang. Gandhi membuka mata perlahan dan air. "Oh mas, kamu haus ya? Sebentar ya." Saking paniknya Norma sampai lupa tidak menyiapkan air minum. "Ibu Norma, suaminya sudah sadar ya?" "Iya sus, minta air ya, dia haus katanya." "Iya sebentar ya." Suster pun datang membawa sebotol air mineral plus sedotannya diberikan kepada Norma. Bersamaan pula dengan kedatangan Dr. Hendro, "Pak Gandhi, sabar ya, insya Allah Bapak akan sehat seperti sedia kala." Gandhi mengangguk. "Terima kasih dokter." 5 hari Gandhi dirawat dan hari ini diperbolehkan pulang. Gandhi dijemput dengan mobil Innova yang dirental Norma sehingga muat banyak orang, yaitu Teh Yanti, Bang Siregar, Kanaya dan Norma yang menggandeng Gandhi di kursi tengah. 1 bulan berlalu, kondisi badan Gandhi sudah jauh lebih baik. Untuk lebih meyakinkan seperti saran Dr. Hendro, Gandhi dan Norma melakukan kontrol ke tempat prakteknya. "Alhamdulillah sudah normal Pak Gandhi, dan tidak ada efek samping seperti yang saya takutkan." "Emang kenapa dok sebenarnya?" ujar Gandhi. "Ini sebenarnya betul-betul seperti mukjizat karena tusukan itu sedikit menggores permukaan ginjal. Tapi karena memang daya tahan tubuh Pak Gandhi yang prima, jadi tidak banyak berpengaruh. Dan untungnya lagi pisau tersebut tidak beracun. Jadi ya alhamdulillah itu semua."
Sekali lagi karunia Allah. Kita patut bersyukur ya Pak, Bu. Yah kalau istilah katanya rezeki si anak soleh. Baiklah Pak Dokter, sekali lagi kami berterima kasih Bapak. Semoga Allah selalu melindungi Bapak dan keluarga. Sama-sama, amin. Mari Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di mobil. Mas, Dokter Hendro itu baik sekali loh. Aku perhatikan sedari awal nanganin kamu. Dia itu lama sekali periksa kamu, sabar sekali, cermat dan teliti mengantisipasi segala kemungkinan adanya efek samping. Aku punya obsesi kalau punya anak-anak, salah satunya jadi dokter gitu ya, bahagia banget. Duh, yang pengen segera punya anak. Ih amin gitu Mas. Bentar, aku baru ingat, harusnya aku dapat mens minggu yang lalu. Tapi apa? Kan katanya kalau orang hamil itu suka mual dan muntah ya. Ya gak sama setiap orang Mas, ada yang mabok parah tapi ada juga yang sehat-sehat aja. Buat meyakinkan nanti kita mampir ya ke apotek. Mas, ada satu lagi yang pengen aku omongin. Apa tuh? Aku mau apartemen yang di seberang itu kita jual aja. Hah? Kenapa dijual? Di samping aku gak rela kalau apartemen itu disewakan, tapi juga bisa buat modal usaha. Iya kan kamu mau merintis usaha bengkel mobil itu? Gandhi langsung tertegun dan terdiam dengan mata berkaca-kaca dan langsung memeluknya dengan erat. Ya Allah, istriku sayang, kamu mikirin aku segitunya. Terima kasih sayang, aku sangat sayang sama kamu. Muah, dan di pagi yang cerah itu terjadilah pertarungan ranjang yang sangat panas dan seru sekali. Gairah mereka seolah tidak pernah padam dan selalu membara. Inilah pasangan yang cocok dan harmonis. Karena banyak juga pasangan yang tidak serasi, yaitu bila salah satunya yang selalu bergairah sedangkan pasangannya malah cuek-cuek aja. Nah inilah yang bisa mengakibatkan perselingkuhan. Pasangan Norma dan Gandhi selalu hot setiap waktu. Seperti pagi ini, mereka bertarung begitu panas penuh gairah. Gandhi seperti biasanya selalu mengasuh istrinya di ranjang. Gandhi membiarkan istrinya bermain aktif dan Gandhi pun aktif pula mengimbanginya, hingga akhirnya Norma menjerit mencapai puncak kenikmatan. Menjeda dan membalikkan ke posisi menyerang. Sekarang gantian Gandhi yang aktif dari atas bergerak pelan tapi pasti semakin cepat hingga meraih puncak Gunung Bromo secara bersama-sama. Kamu hebat sayang, selalu kuat nambah kuotanya, berkali-kali. I love you so much. Aku juga sangat sayang sama kamu Mas, kamu selalu powerful, aku sayang banget. Muah-muah. Dan akhirnya mereka tertidur lagi sambil berpelukan. Yang terjadi sebulan kemudian, Norma keluar dari kamar mandi dengan tersenyum bahagia menghampiri sang suami yang masih rebahan di tempat tidur. Taraf, Mas coba lihat, ini, aku positif. Ya Allah, alhamdulillah. Gandhi langsung sujud syukur dan langsung memeluk istrinya dan menciuminya. Kita harus memberi kabar baik ini kepada semuanya. Ibuku sangat menantikan kabar ini, juga Teteh. Lalu Gandhi menelepon sang ibu tercinta. Ibu Inayah langsung menangis bahagia. Kenapa sih Bu telepon? Ketawa-ketawa terus nangis. Ih si bapak mah gak dengar tadi ibu ditelepon siapa? Barusan Gandhi telepon sambil nangis. Katanya ibu mau punya cucu lagi dari dia. Alhamdulillah.